Buat kalian yang sedang menyiapkan diri untuk menjalani penilaian harian teks prosedur, disinilah tempatnya yang tepat. Yuk kita bersama-sama berlatih mengerjakan soal-soal teks prosedur. Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan secara khusus bersama-sama mempelajari soal-soal yang berkenaan dengan KD 3.5 mengidentifikasi informasi teks prosedur. Soal nomor 1. Teks yang berisi petunjuk membuat, menggunakan sesuatu, atau melakukan kegiatan tertentu disebut dengan A. Teks deskripsi, B. Teks imajinasi, C. Teks eksposisi, D. Teks prosedur. Soal nomor 2. Perhatikan kutipan teks berikut. Untuk memainkan angklung, dibutuhkan teknik-teknik yang benar agar bunyi yang dihasilkan dari setiap bambu terdengar harmonis. Gunakan tangan kiri untuk memegang angklung dan gunakan tangan kanan untuk menggetarkannya. Jangan gunakan tangan kanan untuk memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung, tetapi gunakan tangan kiri. Teks tersebut merupakan jenis teks A. Deskripsi, B. Eksposisi, C. Prosedur, D. Narasi. Soal nomor 3. Perhatikan kutipan teks berikut. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Untuk memainkan angklung, dibutuhkan teknik-teknik yang benar agar angklung dapat menghasilkan bunyi yang harmonis. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dengan benar dasar-dasar bermain angklung. Berikut ini akan dijelaskan cara memainkan alat musik tersebut. Tujuan teks prosedur tersebut adalah A. Menjelaskan cara memainkan angklung dengan benar. B. Menjelaskan manfaat memainkan angklung dengan benar. C. Memberikan informasi secara lengkap tentang tujuan bermain angklung. D. Menjelaskan cara-cara membuat alat musik angklung. Soal nomor 4. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Kalimat pertama, gunakan tangan kiri untuk memegang angklung dan gunakan tangan kanan untuk menggetarkannya. Kalimat kedua, jangan gunakan tangan kanan untuk memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung, tetapi gunakan tangan kiri. Kalimat ketiga, tegakkan posisi angklung sejajar dengan tubuh. Kalimat keempat, jarak antara angklung dan tubuh kita sebaiknya sekitar setengah meter, sehingga angklung dapat bergetar dengan baik. Kalimat larangan dalam kutipan tersebut ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Kalimat pertama, gunakan posisi tangan untuk menggetarkan bagian ujung tabung. Kalimat kedua, getarkan angklung ke arah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan posisi angklung tetap tegak. Kalimat ketiga, untuk menghasilkan suara angklung lebih halus dan rata, sebaiknya getarkan angklung dengan frekuensi yang cukup sering, sehingga nada akan terus mengisi dan tidak berbunyi nyaring. Kalimat keempat,
janganlah langsung memainkan angklung. Kalimat saran dalam kutipan tersebut ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 6. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Kalimat pertama, rangka dan tiang dipersiapkan sesuai dengan jenis dan ukuran. Kalimat kedua, untuk menghasilkan angklung yang berkualitas baik, tabung dan rangka direndam dalam cairan khusus yang aman. Kalimat ketiga, setelah itu tabung dan rangka diangin-anginkan. Kalimat keempat, setelah benar-benar kering, satukan dan ikatlah dengan rotan. Kalimat perintah dalam kutipan teks tersebut ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 7. Bacalah teks prosedur berikut. Potong-potong singkong yang sudah dibersihkan. Setelah itu rebuslah hingga matang serta empuk, kemudian angkat serta dinginkan. Haluskan singkong dengan cara ditumbuk. Tambahkan gula pasir serta garam dapur, serta diuleni dengan tangan hingga tercampur merata. Selanjutnya pisahkan adonan singkong tersebut menjadi bagian-bagian. Setelah itu teteskan pewarna yang sudah disiapkan, serta aduk kembali sampai corak tercampur dengan rata. Cetak adonan singkong sesuai keinginan. Taburi dengan kelapa yang sudah diberi garam. Teks tersebut berisi petunjuk cara pembuatan. A. Keripik singkong, B. Dodol singkong, C. Kolak singkong, D. Getuk lindri. Soal nomor 8. Teks berikut yang termasuk teks prosedur adalah A. Angklung adalah alat musik dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan getaran bunyi yang tersusun 2, 3, sampai 4 nada. B. Tari saman adalah salah satu tarian daerah Aceh yang paling terkenal saat ini. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. C. Untuk menyalakan televisi, hubungkanlah kabel daya listrik pesawat TV ke stop kontak. Indikator power atau standby akan berwarna merah. Tekan tombol main power, kemudian tekan tombol nomor pada remote control. Selamat menonton. D. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah. Soal nomor 9. Perhatikan teks berikut. Pilihlah bambu yang berusia minimal 4 tahun, tidak boleh lebih dari 6 tahun, dan dipotong pada musim kemarau. Setelah itu simpanlah bambu tersebut selama sekitar 1 minggu hingga tidak ada air di dalamnya. Kata kerja imperatif atau kata kerja bentuk perintah dalam teks tersebut adalah A. Bambu dan kemarau, B. Pilihlah dan simpanlah, C. 4 tahun dan 6 tahun, D. Berusia dan dipotong. Soal nomor 10. Perhatikan judul teks berikut. 1. Cara memainkan angklung. 2. Kegagalan membuat angklung. 3.
Cara membuat angklung. 4. Manfaat memainkan angklung. Yang termasuk judul teks prosedur adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Soal nomor 11. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Hubungkan kabel daya listrik pesawat TV ke stop kontak. Maka indikator power atau standby akan berwarna merah. Setelah itu, tekan tombol main power, lalu dilanjutkan menekan tombol nomor pada remote control untuk memilih saluran yang diinginkan. Selamat menonton. Teks tersebut merupakan petunjuk cara A. Mematikan TV, B. Menyalakan TV, C. Membersihkan TV, D. Mengatur saluran TV. Soal nomor 12. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Daun cincau disiapkan di ember, lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan, sehingga mengurangi aroma daun cincau. Simpulan saran yang tepat untuk teks tersebut adalah A. Cara penyiraman air mendidih dapat menentukan kualitas cincau. B. Air panas membantu mempercepat pengerasan cincau. C. Daun cincau akan keras jika disiram dengan air dingin. D. Daun cincau harus dimasukkan dalam ember. Soal nomor 13. Perhatikan kalimat berikut. Jangan gunakan tangan kanan untuk memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung, tetapi gunakanlah tangan kiri. Kata larangan yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah A. Gunakanlah, B. Jangan, C. Memegang, D. Tetapi. Soal nomor 14. Perhatikan kalimat berikut. Untuk menghasilkan suara angklung yang lebih halus, sebaiknya getarkan angklung dengan frekuensi yang cukup sering, sehingga nada akan terus mengisi dan tidak berbunyi nyaring. Kata yang menyatakan saran adalah A. Getarkan, B. Sehingga, C. Mengisi, D. Sebaiknya. Soal nomor 15. Perhatikan teks prosedur berikut. 1. Calon siswa mengisi formulir secara online. 2. Calon siswa mencetak sebagai tanda bukti pendaftaran online. 3. Calon siswa melakukan verifikasi di sekolah. 4. Calon siswa mengikuti tes. Teks tersebut berisi prosedur. A. Pendaftaran sekolah secara online. B. Pendaftaran sekolah secara manual. C. Pendaftaran anggota OSIS. D. Pendaftaran anggota pramuka. Nah, bagaimana untuk ke-15 soal ini? Kalian sudah mulai menjawabnya? Nah, supaya kalian tidak penasaran dengan jawaban kalian, apakah benar atau salah, silahkan kalian nanti bisa ikuti di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.